Iya. Kata beliau, walaupun pada karya tulis Asy-Syaikh seperti Al-Ihya Ulumuddin ya dan kitab selainnya sudah ada jawaban dari pertanyaanku, tapi yang saya maksudkan di sini, yang saya inginkan adalah Syekh menulis khusus untuk saya jawaban untuk hajati, untuk keperluanku ini, pertanyaanku fi waraqat ya, dalam beberapa lembar agar bisa saya menjadikan sebagai pegangan seumur hidup. Dan agar saya bisa menjadikannya, saya bisa mengamalkannya di sisa umur saya insyaallah taala. Ya. Ini konteks pertanyaan dari muridnya beliau. Fakataba Syekhu hadhihi risalah fi jawabihi. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis surat ini sebagai jawaban. Sebagai apa? Jawaban. Kata Al-Ghazali rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. I'lam ayyuhal walad wal muhibbul aziz, atalallahu baqa'aka bi ta'atihi wa salaka bika sabila ahibbai. Kata beliau membuka suratnya, bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah wahai anakku, ayyuhal walad. Nah, dari sini kelihatannya diambil judul risalah ini. Nah, ketahuilah wahai anakku, wal muhibbul aziz, orang yang saya cintai dan orang yang saya muliakan, semoga Allah Ta'ala menambah umurmu dalam ketaatan dan memberikan taufik kepadamu agar selalu berjalan di atas jalannya orang-orang yang Allah cintai. Sini termasuk adab seorang guru sebelum memerintahkan muridnya didoakan terlebih dahulu. Ya, didoakan terlebih dahulu. Sebelum disuruh didoakan terlebih dahulu. Agar si murid diberikan taufik oleh Allah Ta'ala ya, agar bisa menjalankan apa yang dinasihatkan oleh si guru. Kata beliau, ketahuilah anna mansyuran nasihati yuktabu min ma'dinir risalah alaihi salatu wassalam. Ketahuilah bahwa yang namanya nasihat itu semuanya sudah dituliskan dalam ma'din, tambang risalah. Yani semua ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nasihat yang kamu butuhkan untuk masalahmu yang ini atau masalahmu yang itu ya, atau masalah yang mungkin nanti akan kamu alami, semua pokoknya nasihat yang kamu butuhkan itu sudah ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. In kana qad balagaka minhu nasihatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati wa in lam tablugka faqul li madza hasalta fi hadhihi as-sinin al-madiyah. Beliau sudah kenal muridnya ini. Beliau tahu orangnya ini ya sudah memiliki ilmu yang lumayan. Maka beliau berkata, nasihat yang kamu butuhkan itu sudah ada dari sudah ada di hadis-hadis Nabawi. Kalau hadis-hadis itu sudah kamu dengarkan, hadis-hadis itu sudah sampai di telingamu, maka untuk apa lagi kamu butuhkan nasihatku? Ya. Jelas ya? Kalau hadis itu sudah kamu sudah sampai ke telingamu, kamu sudah tahu hadis-hadis tentang nasihat itu, ya. Terus untuk apa kamu minta nasihatku? Sudah ada nasihat langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hadis-hadis nasihat itu belum sampai kepadamu, maka jawab pertanyaanku, ngapain aja kamu selama ini? Madza hasalta fi hadisin al-madiyah? Apa yang kamu dapatkan bertahun-tahun belajar? Ya, kalau kamu belum pernah mendengarkan tentang nasihat dari Rasulullah SAW. Seakan-akan beliau mengatakan bahwa sebenarnya jawaban dari pertanyaanmu itu kamu sudah tahu, gitu ya. Karena semuanya sudah ada dalam hadis Nabawi dan kamu sudah tahu, sudah banyak mendengar hadis-hadis Nabi. Kalau kamu sudah mendengarnya, terus untuk apa kamu membutuhkan nasihat saya? Tapi kalau kamu belum mendengarnya, maksudnya di sini apa? Kalau kamu belum memahami hadis-hadis tersebut, ngapain aja belajar bertahun-tahun selama ini terus tidak paham gitu. Ya. Jelas ya? Kata beliau, min jumlati ayyuhal walad. Ya. Kemudian beliau pun memaparkan nasihat-nasihatnya kepada muridnya ini. Ayyuhal walad. Min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qauluhu. Di sini beliau akan membawakan sejumlah hadis. Beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan tadi.
bahwa nasihat-nasihat itu sudah ada dalam hadis. Kemudian beliau akan jelaskan secara ringkas. Di antara, wahai anakku, di antara nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah sabda beliau, alamatu i'radillahi 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi. Di antara tanda seorang hamba, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, dia sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Tadinya dia sibuk, dia memiliki kebiasaan yang baik, rutinitas yang baik di atas ilmu, di atas ibadah. Kemudian satu dan lain hal dia meninggalkan kebiasaan baiknya dalam menuntut ilmu dan beribadah, melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Maka ini tanda Allah berpaling dari dirinya. Dan ini di dalamnya terdapat kabar gembira sekaligus ancaman, bahwa seorang kalau terbiasa di atas amalan baik berupa ibadah, menuntut ilmu, itu kan cuman dua pekerjaannya orang baik. Ya. Orang yang Allah inginkan kebaikan pada dia, menuntut ilmu sama ibadah. Dia kalau bisa menjaga jiwanya dari sombong, dari riya, dari sum'ah, ya, dari takjub dengan dirinya, dan dia punya kecerdasan, dia menjadi pengajar dengan cara belajar. Kalau dia tidak bisa itu, mending beribadah saja daripada mengajar tapi riya. Ya. Makanya salah satu nasihat yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, bahwa seorang penuntut ilmu itu kalau dia mengetahui dirinya sendiri bahwa saya kayaknya terlalu gampang riya, dipuji sedikit langsung besar kepala, kayaknya saya terlalu mudah meremehkan orang, saya kayaknya terlalu mudah untuk sum'ah, ya, mending kamu belajar saja yang kamu butuhkan, terus berhenti belajar, fokus ibadah saja, perbaiki diri sendiri, daripada menjadi pengajar terus terjun dalam neraka gara-gara apa? Riya. Kan begitu ya. Yani ilmu kamu itu yang kamu tuntut sebatas yang fardu ain sajalah, untuk kamu saja dan untuk ibadahmu. Ya, karena orang kadang lebih tahu tentang keadaan dirinya dibandingkan orang lain. Saya kayaknya nanti kalau saya jadi pengajar, kira-kira saya kayak begini orangnya. Wah, kalau enggak bagus, mending berhenti. Lebih mending fokus ibadah saja. Karena ibadah itu kepentingan diri pribadi, tersembunyi di rumah, ya. Peluang untuk riyanya kan lebih kecil dibandingkan kalau mengajar. Nah, maka intinya kegiatannya orang baik secara umum dua, kayak gitu. Menuntut ilmu sama beribadah. Beribadah kan luas, termasuk bekerja dan seterusnya kan ibadah. Jadi kalau dia niatkan niat ibadah, ya bekerja jadi ibadah. Nah, ini kalau dia tidak kerja dua hal ini, tidak punya hubungan dengan ilmu dan tidak punya hubungan dengan ibadah, itu layak nih, tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka kapan seorang menghabiskan waktu pada selain dua hal ini, maka itu tanda Allah berpaling dari dirinya. Maka siapa yang sibuk dalam ilmu atau ibadah, ini kabar gembiranya, Allah Ta'ala memperhatikan dia. Tapi kapan ada orang sudah punya kebiasaan baik, tadinya rutin belajar, tadinya rutin sholat lail, tadinya rutin puasa sunnah, setelah itu dia tinggalkan, itu tanda Allah Ta'ala berpaling dari dirinya. Ya. Maka ini hal yang harus diperhatikan. Ini nasihat beliau. Kemudian nasihat yang lain, wa innam ra'an zahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun an tatula alaihi hasratuhu. Nah, sebelumnya disebutkan oleh muhaqqiq kitab, ya, kalimat yang pertama tadi, alamatu iradillah anil ab, tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah ketika dia sibuk dengan apa-apa yang tidak bermanfaat. Ini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, ya, dan juga Abu Nuaim al-Asbahani dari ucapan Gharif al-Yamani. Ya, wallahu a'lam bissawab.
dari mana Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan ini sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Tapi ini hadis-hadis ini biasanya dari Kitabul Ihya. Untuk melihat hadis-hadis dalam Kitabul Ihya butuh dibaca takhrijatnya. Sudah banyak ulama yang mentakhrij Kitab Ihya Ulumuddin. Ya, ada Al-Hafidz Al-Iraqi. Nah, kemudian yang terakhir ada siapa namanya? Az-Zabidi, Murtada Az-Zabidi rahimahullah. Itu hampir semua hadis-hadis dalam Ihya Ulumuddin sudah ditakhrij oleh beliau, dinisbatkan, diriwayatkan oleh simpulan. Ya. Kemudian, yakni terlepas ini dari bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut muhakkik ya. Ya, ucapan Gharif Al-Yamani, tapi ini maknanya makna yang benar. Ya, mana yang benar. Jelas ya? Karena ketika seorang dibukakan pintu kebaikan oleh Allah, kemudian dia memasuki pintu tersebut, setelah itu dia tinggalkan, ya tatkala menunjukkan bahwa ya Allah Ta'ala berpaling darinya ketika dia duluan berpaling. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah Ta'ala membuat hati mereka menyimpang. Nah, wa innam ra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun an tatula alaihi hasratuhu. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Ad-Dainawari dan Ibnu Asakir dari ucapan Al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Ini ucapan dari Al-Hajjaj Ibnu Yusuf, bahwa ada seorang atau sungguh seorang menghabiskan satu waktu dari umurnya pada selain ibadah yang dia diciptakan untuknya, maka sangat layak dia akan panjang penyesalannya pada hari kiamat. Nasihat yang ketiga, wa man jawazal arba'in wa lam yaghlib khairuhu ala syarrihi falyatajahhaz ila nar. Ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari ucapan Ali bin Abi Thalib dan juga diriwayatkan dari ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Siapa yang umurnya sudah sampai 40 tahun namun kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ucapan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas atau Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini disebut semakna dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Semakna dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam firman Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum bima tadzakkara fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Ya. Bukankah kami telah memberikan umur yang panjang kepada kamu? Awalam nu'ammirkum, kami telah memberikan umur yang panjang kepada kamu, ya, yang dengan umur yang tersebut seharusnya sudah sudah cukup bagi kamu untuk mengingat nasihat dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian penafsiran ayat ini bahwa yang dimaksud dengan umur yang panjang adalah umur 60 tahun. Umur 60 tahun. Ya, yakni seorang kalau sudah diberikan umur oleh Allah Ta'ala sampai 60 tahun, maka sudah ditegakkan hujjah padanya. Dan ada ucapan dari sebagian ulama bahwa siapa yang melakukan suatu amalan, ya, terbiasa melakukan suatu amalan sampai pada usia 40 tahun, maka biasanya dia akan meninggal di atas kebiasaan tersebut. Ya, ini ucapan dari sebagian as-salaf. Saya lupa teks Arabnya. Maka ini penting ya, karena usia 40 tahun itu dijadikan sebagai usia kedewasaan, kuhula. Karena itulah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun. Jadi usia matang. Nah, kata sebagian as-salaf, seorang kalau dia melakukan suatu amalan secara kontinu gitu ya, dan amalan tersebut masih dikerjakan sampai amalan 40 tahun dia masih kerjakan, maka biasanya dia akan meninggal di atas kebiasaan tersebut. Maka ini hal yang harus diperhatikan. Kalau ada orang masih melakukan hal yang maksiat, ya, nah, sampai umur 40 tahun masih lanjut, hati-hati. Ya, hati-hati.
Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menutup umurnya dengan kebiasaan buruk tersebut. Apapun amalannya, amalan haram atau amalan makruh atau amalan mubah, dia akan menyia-nyiakan umurnya dengan itu. Maka semua kebiasaan buruk itu hendaknya dihentikan ya. Kalau masih ada umur, hentikan sebelum berusia umur 40 tahun. Ini tajrubah, pengalaman dari para ulama. Demikian pula sebaliknya, kalau dia punya kebiasaan baik, ya diteruskan, jangan justru futur. Sudah tadinya semangat beribadah sampai umur 40 tahun berhenti. Nah, maka ini hal yang nasihat-nasihat yang disampaikan oleh beliau rahimahullah di sini dari kalimat sebagian ulama ya, sebagai pembuka dalam hal ini, bahwa intinya apapun yang kamu lakukan, jangan sampai menghabiskan umurmu pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Di kalimat yang pertama, di nasihat yang pertama dengan kalimat ma la ya'nihi, tidak berfaedah. La ya'nihi di sini mencakup perkara-perkara yang mubah tapi diperbanyak. Tapi diperbanyak. Ya. Di kalimat yang kedua, fi ghairi ma khuliqa lahu, menghabiskan umurnya, memakai umurnya pada hal-hal yang dia diciptakan bukan untuk itu. Ini ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian di nasihat yang ketiga dikatakan apa? Yang mencapai umur 40 tahun, kemudian kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya, maka hati-hati. Waspada. Karena biasanya kalau sampai 40 tahun umur seorang, apapun yang dia berada di atasnya sekarang, biasanya itu akan menjadi kebiasaannya sampai dia meninggal. Tidak mesti, tapi demikian nasihat para ulama, dan itu biasanya karena pengalaman, melihat fenomena, melihat orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka sebagian mereka mengambil kesimpulan seperti itu. Apapun yang orang berada di atasnya pada umur 40 tahun, kalau itu baik bersyukur, kalau itu buruk segera hentikan. Karena biasanya itu akan menjadi berkepanjangan terus dilakukan sampai dia meninggal. Ya. Qala rahimahullahu taala wa fi hadhihi an-nasihati kifayatul li ahli ilm. Ya. Nah, di tiga ucapan ulama ini sudah terdapat kecukupan, ya. Sudah mencukupi bagi orang-orang yang berilmu. Yani kalau kamu, wahai anakku, orang yang berilmu, seharusnya tiga kalimat ini saja sudah cukup menjadi nasihat bagi kamu. Yang pertama, jauhi hal yang tidak bermanfaat, ya. Hal yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat itu apa? Haram, 1, makruh, 2, mubah, tapi diperbanyak. Ya, kalau di zaman sekarang main game kan itu mubah. Kita tidak berbicara ada judi ya, kalau judinya haram. Kalau ada hal-hal yang mengandung syahwat haram, ya biasa. Game-game yang mubah misalnya, mubah. Tapi memperbanyak itu layak nih, tidak bermanfaat. Ibarat olahraga, santri butuh olahraga. Ya, tapi kalau olahraga tiap hari tidak bermanfaat. Kamu bukan mau jadi atlet, mau jadi santri. Jangan tiap hari main futsal misalnya kan, tiap hari main ini. Ya. Jadi ada hal-hal yang mubah tapi diperbanyak, layak nih, tidak bermanfaat bagi kamu. Jelas sampai sini? Tidak bermanfaat bagi kamu. Ini nasihat yang pertama, tinggalkan semua hal yang tidak bermanfaat. Hal yang mubah boleh dikerjakan, namanya mubah. Tidak ada pahala, tidak ada dosa. Tapi jangan terlalu sering dikerja. Ya. Sesuaikan dengan dengan kedudukannya. Apa yang menjadi pekerjaan utamamu itu yang dikerjakan. Yang mubah jadikan itu hal sampingan saja. Sesaat, bukan dikerjakan terus-menerus. Iya. Jelas ya? Yang kedua, fi ghairi ma khuliqalah, pada selain hal-hal yang dia diciptakan untuknya, yaitu ibadah. Maka hubungkan semua amalan yang dikerjakan termasuk saat berolahraga, ya, bermain dan seterusnya. Hubungkan dengan konsep ibadah. Hubungan dengan konsep apa? Konsep ibadah. Beristirahat, rekreasi, rihlah dan semacamnya. Agar semua amalan tersebut selalu terkait dengan apa? Tujuan penciptaan ibadah. Bekerja untuk ibadah, bermain untuk ibadah, ya, dan seterusnya. Berolahraga untuk beribadah.
makan untuk beribadah, tidur juga untuk beribadah, supaya tidak ada yang keluar dari tujuan penciptaan. Dan yang ketiga, khusus umur 40 tahun. Kelihatannya muridnya beliau yang bertanya ini mungkin umurnya sudah 40 tahun atau hampir 40 tahun. Jadi menunjukkan bahwa umurnya masih muda ketika itu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup dulu sampai sini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan semalam. Naktabi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.